Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ternak sekalian dimanapun berada. Selamat tahun baru memasuki tahun 2021. Mudah-mudahan tetap semangat peternak. Oke dulur, mohon maaf sebelumnya sudah lama kita nggak posting karena kita baru saja membuka usaha baru. Jadi kita jangan berhenti hanya usaha ternak saja ya. Kalau memang ada peluang dan ada kemampuan, kenapa tidak kita juga membuka usaha yang baru. Dan kali ini saya membuka warung, kita namakan warung literasi, dimana di sana kita para peternak bisa kumpul sambil ngopi dan berbincang-bincang. Oke guys, dulur, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya beternak sapi tanpa ngarit. Apalagi sekarang ini kan musim hujan, petir, hujan deras, banjir. Nah, ini merupakan kendala yang sangat utama bagi peternak di musim hujan. Bagaimana caranya mengatasinya? Mungkin nggak kita ternak sapi itu tanpa ngarit? Pada postingan kali ini kita akan belajar dengan sebut saja namanya Mas Bro, karena tidak mau disorot wajahnya dan tidak mau menyampaikan nama aslinya, kita sebut namanya Mas Bro. Mas Bro ini punya semangat yang luar biasa dulur. Dengan memelihara berpuluh-puluh ekor sapi dilakukan sendiri dan manajemen ternaknya luar biasa. Pertama, untuk makannya dia tidak pernah ngarit sama sekali. Jadi caranya bagaimana? Ternyata memanfaatkan limbah dari hasil pertanian yang tidak dipakai. Apa itu? Oke, yuk kita ikuti. Dengan letak kandang yang berada di area persawahan, Mas Bro ini banyak berinteraksi dengan para petani, terutama petani yang menanam tanaman jagung. Nah, dari sana ternyata ada limbah yang bernama janggel jagung. Disinilah Mas Bro ini memanfaatkan janggel jagung untuk bahan pakan ternak sapinya. Nah, biasanya dia akan memborong janggel jagung itu, kemudian digiling sendiri. Nah, ini yang merupakan bahan utama untuk memberi makan ternak sapinya. Nah, lumayan kan? Nah, ini enggak mas. Apakah hanya janggel jagung saja? Tentu tidak. Selain itu juga menggunakan damen atau batang padi. Nah, dari damen ini difermentasi sebagai bahan pangan yang tidak perlu ngarit lagi. Nah, biasanya itu dapatnya itu hanya mengganti ongkos ngedos saja, jadi nggak usah beli katanya Mas Bro. Cukup hasil ngedos padi yang didos, kemudian boleh dibawa pulang. Nah, bagaimana kondisi sapi? Nah, coba kita lihat, makanya tetap semangat. Jumlahnya padahal sangat banyak sekali ini dulur. Jumlahnya di kotak saya berhentinya ada 63 ekor. Bayangkan 63 ekor. Ini padahal lebih loh. Ada sekitar 80-an ini. Kalau kita terus berjalan mengelilingi kandang ini, dan ini hanya dipelihara oleh Mas Bro seorang. Mampukah? Nah, ini buktinya. Sapinya juga tetap gemuk, semangat makan yang tinggi, dan kandang juga terlihat cukup bersih. Nah, yang selanjutnya bahan pakannya itu adalah konsentrat. Nah, ini penting loh. Jadi apapun yang terjadi, bahan pakan sapi itu harus terdiri dari karbohidrat, mineral, dan protein yang tinggi. Nah, karena bahan pakannya itu kering, Mas Bro ini mendesain tempat pakannya itu juga
dekat dengan tempat minum, jadi bersebelahan, yang airnya itu tidak pernah surut. Jadi didesain secara otomatis, air berkurang itu akan terisi dengan sendirinya. Nah, ini luar biasa loh ngaturnya Mas Bro ini. Untuk pemberian pakan itu sehari 2 kali, dulur. Jadi sehari 2 kali diberikan konsentrat pangan takaran yang secukupnya saja. Jadi Mas Bro ini enggak terlalu banyak memberi, tetapi sedikit cuma sering gitu. Kayaknya seperti itu ngaturnya. Jadi setelah diberikan konsentrat 2 kali sehari, itu diberi kawul atau damen yang sudah difermentasi, gitu variannya. Kemudian kalau nanti sapinya merasa sereten mungkin ya, dia dengan sendirinya akan minum karena sudah tersedia air minum di sebelahnya. Jadi jangan khawatir untuk kehabisan cairan atau sapi itu sereten kayak gitu. Ini Mas Bro ini ngaturnya luar biasa tuh, saya itu sampai terheran-heran sedemikian cerdasnya. Akhirnya sapinya ini juga luar biasa gemuk. Yang pasti berapa biayanya, pada kenyataannya tetap jalan terus, sudah dilakukan bertahun-tahun, dan kondisi ternaknya juga tidak sakit, sehat, kandangnya juga bersih. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Mas Bro. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukannya sehingga kita nggak repot, tetap bisa melakukan aktivitas lain dengan tidak ada kendala ngarit pada saat hujan untuk memenuhi pakan sapi. Gitu dulur. Jadi pakannya itu hanya gitu aja, nggak ngarit. Sehari 2 kali diberi makan konsentrat yang telah dioplos dengan jangkel jagung. Kemudian sesudah itu dikasih kawul fermentasi. Nah, minumnya ya tersedia. Untuk salam perpisahan, biasanya Mas Bro ini sebelum sapi dijual, 1 bulan sebelumnya memang diberikan tebon jagung. Dari jagung yang tebonnya itu apa ya namanya, batangnya yang basah. Nah, itu biasanya untuk penyegaran sebelum sapi itu siap dijual. Itu resepnya katanya Mas Bro. Oke dulur, sekian saja konten kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada prinsipnya saya juga belajar dari para peternak. Tidak ada ahli di dalam beternak kecuali kita senantiasa tanpa henti untuk belajar dengan siapa saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.